Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi eksponensial. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, saya akan mengingatkan sedikit mengenai apa itu fungsi. Jadi, fungsi itu ya, waktu SMP kalian pernah belajar fungsi linier. Fungsi linier ini itu dia bentuknya itu yang fx, gx, hx, dan seterusnya. Kalau linier itu adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat paling tinggi itu adalah 1. Misalkan AX tambah B seperti ini. Variabel itu adalah X. A dan B itu suatu angka. A itu namanya koefisien, sedangkan B itu namanya konstanta. Koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel atau huruf. Sedangkan B itu adalah konstanta, yaitu suatu angka yang variabelnya itu tak terlihat karena B itu dia sebenarnya memiliki variabel, tapi variabelnya itu berpangkat 0. Tolong diingat. Jadi, suatu konstanta itu sebenarnya dia memiliki variabel, namun variabelnya itu berpangkat 0. Nah, jadi itu adalah fungsi linier. Jadi fungsi itu dia yang di depannya itu huruf kecil, ya. F, G, H. Apakah hanya F, G, H? Tidak, dia bisa juga huruf alfabet yang lain. Pokoknya dari A sampai Z itu di depannya huruf kecil seperti itu. Terus dilanjutkan dengan kurung. Di dalam kurung itu adalah isinya variabel. Jadi kalau di sini variabelnya X, maka nanti yang di dalam kurung sini juga X. Contoh, misalkan saya punya Gx sama dengan, Ga sama dengan 4A ditambah 3. Nah, karena variabelnya yang di dalam kurung ini adalah A, maka di sini variabel untuk fungsinya juga A. Itu adalah fungsi linier. Namun yang kita bicarakan pada kali ini itu adalah fungsi eksponensial, yaitu kita lanjut mengenai pengertian fungsi eksponensial. Apa itu fungsi eksponensial? Fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap x elemen bilangan real ke dalam fx sama dengan a pangkat x dengan a itu lebih dari 0 dan a juga tidak boleh sama dengan 1. Contoh nih misalkan, karena eksponensial itu adalah bentuk perpangkatan, ya, bentuk perpangkatan. Maka fungsinya pun itu dia bentuknya perpangkatan a pangkat x, di mana bentuk aljabarnya yang ada variabel atau ada x-nya itu dia terletak di pangkat. Tapi tidak menutup kemungkinan a-nya pun dia bentuk aljabar. Jadi misalkan saya punya contoh di sini fx sama dengan 2 pangkat x. Terus gx di sini saya punya misalkan min 3 pangkat x kurang 1. Atau misalkan saya punya yang agak ribet 4 dikurang 3 pangkat x kuadrat kurang 1. Seperti itu. Apakah harus kurang 1 nih? Kebetulan saya menulisnya kurang 1 semua. Tidak, ya, kebetulan saja saya mengingat rumus seperti itu. Jadi terletak
di atasnya itu atau pangkatnya itu dia bentuk aljabar, ya, bentuk yang ada variabelnya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari fungsi eksponensial. Nah, jadi ingat kalau fungsi itu yang di depannya harus ada fx, gx seperti itu. Terus di situ menyatakan, ya, memetakan setiap x elemen bilangan real. Bilangan real itu seluruh bilangan yang mencakup bentuk negatif, nol, positif, pecahan, desimal, akar, dan seterusnya. Itu adalah bilangan real, tolong diingat, ke dalam fx. Jadi nanti kalau ada kata fungsi, membicarakan mengenai fungsi, entah itu fungsi linear, kuadrat, eksponensial, nanti kita akan belajar fungsi logaritma, maka kita akan menggambar. Jadi kalau ada kata fungsi, maka ada grafik. Nah, untuk menggambar grafik, maka setiap nilai-nilai yang berada di sumbu X biasanya disubstitusikan ke rumus fungsinya, fx-nya itu sama dengan berapa, nanti diperoleh nilai y. Nah, nanti kita akan menggambar itu di pertemuan selanjutnya. Untuk nomor 2-nya di sini bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya itu y sama dengan fx. Jadi ingat. Ya, ingat. Karena fungsi itu identik dengan bentuk seperti ini, fx, terus gx, terus hx, dan seterusnya, yang depannya itu boleh abjad dari A sampai Z. Ini semua itu sama dengan Y. Karena kan ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang di dalam kurung ini tadi itu adalah variabelnya. Variabelnya itu adalah variabel X. Jadi nilai-nilainya itu berada di sumbu X ini. Sedangkan sumbu Y, ya, sumbu Y itu nilainya adalah dari fx, gx, dan hx. Sehingga fx, gx, hx itu bisa dikatakan adalah nilai Y. Maka di sini ditulisnya Y sama dengan fx. Sama dengan K A pangkat X. Jadi K kali itu namanya. Kalau ada huruf berdampingan seperti ini, maka dia artinya kali. K kali A pangkat X, ya. Atau bisa ditulis seperti yang kalian pelajari waktu kelas 8 SMP, ya. Menulis fungsi juga bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi notasi seperti itu bisa kita nyatakan suatu fungsi, tapi umumnya mereka menggunakan bentuk seperti ini. Nah, di mana keterangannya di sini itu X disebut variabel bebas dengan daerah asal domain. Jadi daerah asal itu nama lainnya adalah domain. Itu adalah nilai X tadi saya bilang yang berada di sumbu X. Rentang nilai domain itu dari min tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Jadi tanda seperti ini kayak angka 8 tapi seperti itu terbalik. Jadi itu namanya tak terhingga. Ya, dibaca tak terhingga. Dimana X itu adalah bilangan real. Anggota bilangan real. A itu namanya bilangan pokok. Kalian sudah harus tahu itu. A itu adalah bilangan pokok, di mana bilangan pokok itu biasanya berhubungan dengan pangkat. Ya, A itu adalah bilangan pokok, Y itu variabel tak bebas, yaitu tadi saya bilang Y itu adalah nilai daripada fx. K itu adalah konstanta. Ini contohnya. Ini bentuk umumnya. Jadi misalkan kita punya Y, tidak mesti harus kita tulis fx ya. Bisa saja Y sama dengan 2 kali 3x kurang 2. Nah, kayak gitu. Jadi K-nya sama dengan 2. Ini K-nya saya tulis, A-nya itu 3.
Sedangkan pangkatnya ini, yang di sini kan bentuk umumnya adalah X doang pangkatnya, tapi saya di sini tulis X kurang 2. Nah, itu pangkatnya X kurang 2. Seperti itu, ini contoh. Ya, jadi bentuk umumnya itu Y sama dengan Fx sama dengan K kali A pangkat X. Lanjut. Nah, sekarang bentuk grafik. Bentuk grafiknya, kalian harus mengetahui kalau dia fungsi linear, grafiknya itu berupa garis lurus. Ingat, fungsi linear itu grafiknya berupa garis lurus, sedangkan fungsi kuadrat nanti akan kalian pelajari ketika akhir semester ini kalau tidak salah, itu tentang fungsi kuadrat di matematika wajib. Itu grafiknya berupa parabola. Semua fungsi itu dia memiliki grafiknya masing-masing, bentuk grafiknya masing-masing. Kalian belajar fungsi mutlak. Fungsi mutlak itu dia grafiknya seperti huruf V, harus tumpul di sini. Harus lancip di ujungnya. Itu ciri daripada fungsi mutlak, fungsi nilai mutlak. Nah, sekarang kita belajar mengenai grafik fungsi eksponensial. Yang pertama di sini ada beberapa hal yang harus kalian ingat ya. Yang pertama di sini kita disajikannya adalah grafik fungsi fx dan gx. Coba perhatikan di sini ada fx dan gx. Saya bahas satu-satu dulu. Yang fx ya, fx itu jika basisnya, jika a-nya itu dia bentuknya pangkat bulat positif. Jadi dia tidak bentuk per. Contoh, saya punya fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, 2 ini dia kan tidak bentuk per tuh. Ya kan? Maka grafiknya itu mulai dari atas ke bawah, atas kanan sampai ke bawah kiri. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu dia kalau A-nya atau basisnya itu dia bentuknya bulat positif, artinya tuh nggak bentuk per lah gitu. Nah, kalau GX ini dia basisnya, coba perhatikan, basisnya itu bentuknya per, 1 per A, atau bisa 2 per 3, kayak gitu. Nggak mesti harus 1 di atasnya. Jadi kalau dia bentuk per, maka grafiknya dari arah kiri atas menuju kanan bawah seperti ini. Nah, itu bedanya. Jadi sebenarnya mereka berdua ini grafiknya sama, tapi dia kayak kayak terbalik kayak gitu. Nah ya, nah sekarang kita bahas poin A di situ, fx dan gx simetris terhadap sumbu y. Terhadap simetris itu dia kalau seperti buku kalian, dia itu membagi 2 bagian menjadi sama besar, di simetris. Kalau kalian lipat bagian kanan dan kiri ini, mereka memiliki bentuk yang sama, kayak terimpit kayak gitu loh. Jadi dia simetris. Tahu kan arti simetris ya? Nah, yang B, grafik fx dan gx memotong sumbu y di titik 0, k. Memotong itu, nih misalkan nih grafiknya fx nih tadi, bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Dia memotong di x ini. Nah, di x itu, nah titik yang dipotongnya itu adalah titik k pada sumbu y. Ya. Namun suatu titik itu kan dia terdiri dari x, y. Jadi pada koordinat kartesius, suatu titik itu terdiri dari 2 angka, yaitu x dan y, di mana x-nya di sini adalah 0, ya tepat di titik pusat itu, terus dia naik ke atas ke y, y-nya itu adalah k, jadi 0, k. 0 itu x, k itu adalah
K-nya itu adalah Y-nya. Nah, sekarang perhatikan poin ke C, sumbu X merupakan asimtot, yaitu daerah yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan grafik fungsi tersebut. Jadi asimtot itu, ya perhatikan, asimtot itu suatu garis yang didekati oleh grafik, namun garis itu tidak bakalan menyampuk kayak itu, kada bakalan bersentuhan dengan grafik tersebut. Ini grafik, coba perhatikan, nih garisnya kan grafik ini dia semakin ke arah kiri, semakin ke bawah, dia itu tidak bakalan menyentuh sama sekali dengan sumbu X. Kayak semakin dekat, tapi dia tidak bakalan menyentuh sumbu X. Ya, itu namanya asimtot. Nah, di sini itu adalah asimtot datar namanya. Karena dia posisinya di X, karena dia datar. Nanti ada asimtot tegak. Asimtot tegak itu yang sumbu Y. Nah, untuk fungsi eksponensial, asimtotnya adalah asimtot datar. Bisa kalian tambahkan di situ, atau di LKS sudah ada. Yang D, poin D, itu grafik fungsi X merupakan fungsi monoton naik karena setiap X 1 kurang dari X2 berlaku Fx1 kurang dari Fx2. Artinya apa? Ini X itu adalah nilai yang berada di fungsi di sumbu X. Ingat ya. X1 dan X2 itu berada di, ini misalkan X1 di sini, X2-nya di sini. Nah, sekarang X1-nya itu kurang dari X2. Nah, jika X1-nya itu lebih kecil daripada X2, misalkan X1-nya itu 1, X2-nya itu, X1-nya tadi sama dengan 1, X2-nya itu sama dengan 2, ya kan? Berlaku Fx, ingat, Fx tadi nilainya sama dengan Y, artinya nanti angkanya berada di sumbu Y. Itu dia juga berlaku sama seperti itu. Fx1-nya akan bernilai kecil, Fx2-nya juga akan bernilai kecil. Coba perhatikan, ini garis X1 tadi kan berada di sini nih. Berada di sini. Nah, terus X2 itu berada di sini. Ngareng. Berada di sini. Nah, ini kan lebih kecil daripada ini Y1 ya. Y1 dan Y2 itu, Y1 itu lebih kecil daripada Y2. Misalkan kalau di sini posisinya Y1-nya sama dengan 2, ini posisinya sama dengan 4, maka berlakulah sifat seperti itu. Jadi grafiknya kalau dia bilangan pokoknya itu 2, positif, kayak bukan bentuk per, maka dia adalah fungsi monoton naik. Sedangkan kebalikannya, kalau dia basisnya berupa bentuk pecahan, maka Fx-nya itu dia X-nya, nilai X-nya itu semakin besar, tapi nilai Y-nya semakin mengecil. Itu adalah fungsi monoton turun. Ya, kita lanjut di sini cara menggambarnya, tapi kita akan prakteknya di pertemuan selanjutnya. Menggambarnya itu ada 3 cara. Buat tabel titik bantu seperti biasa. Terus kedua, gambar titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Nanti kita akan menggambar di pertemuan selanjutnya. Terus di sini ada contoh soal. Nah, kita akan membahas contoh soal ini. Nah, contoh soalnya, diketahui grafik fungsi fx sama dengan k kali 3 pangkat x. Grafik tersebut melalui titik min 1,2. Berapakah nilai k? Jadi yang pertama, kita akan mengerjakan untuk mencari nilai k. Yang pertama, kalian harus ingat tadi, y itu sama dengan fx, ya. Jadi nanti fx
sama dengan K kali, saya pakai titik saja, 3 pangkat X. Saya ganti fx-nya itu menjadi Y. Jadi Y sama dengan K kali 3 pangkat X. Setelah itu, langkah selanjutnya kita mempunyai titik, di mana min 1 ini itu posisinya adalah posisi X. Ingat, titik itu terdiri dari 2 angka pada sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan 2 ini itu adalah Y-nya pada sumbu Y. Maka kita ganti Y dan X pada fungsi yang kita punya ini dengan min 1 dan 2. Y-nya berapa? Y-nya 2. Kita ganti di sini 2. K-nya berapa? Tidak tahu karena kita akan mencari nilai K. Terus 3 pangkat X. X-nya min 1. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya. Ingat, di sini ada 3 pangkat min 1. 3 pangkat min negatif, maka dia akan berubah menjadi bentuk seperti apa? Ya betul, beper. 1 per. Karena ini kan sebenarnya ada per 1, nak. Jadi dibalik. Jadi di sini 3 pangkat 1-nya positif, ya. Jadi 2 sama dengan K kali 1 per 3. Sekarang berapa nilai K? Ini bentuknya apa nih? Pecahan. Jika dibalik suatu, ini kan kali nih. Kalau kali pindah ruas jadinya apa? Bagi seharusnya. Tapi karena yang dipindahkan itu adalah bentuk pecahan, maka kita bisa menulis di sini tetap kali, namun kita balik pecahan tersebut. Jadi 1 per 3 kita balik jadi 3 per 1 sama dengan K. Nah, sekarang 3 per 1 itu kan 3 bagi 1, artinya 3. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Jadi nilai K-nya sama dengan 6. Udah dapat kita yang A. Sekarang yang B. Yang B itu tentukan titik potong grafik fungsi terhadap sumbu X. Ingat, kalau ditanya titik potong pada sumbu X, artinya sumbu Y, artinya X-nya yang sama dengan 0. Jika ditanya titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang 0. Kayak kebalikannya gitu loh. Jadi, kita cari yang B, yaitu karena titik potong sumbu Y, maka X-nya, kita tulis dulu titik potong sumbu SP ini saya singkat, itu adalah sumbu sama dengan X sama dengan 0, ya. Ingat kebalikannya. Nah, kita punya tadi Y sama dengan K-nya tadi 6. K-nya sama dengan 6. Terus 3 pangkat X. Ya. Y sama dengan 6 kali 3 pangkat X. Y-nya ini itu kan tadi fx. Kita ubah sudah, jadi kita pakai yang itu saja. Nah, sekarang X-nya kita ganti dengan 0. Maka titik potongnya berapa nanti di sana? Jadi Y sama dengan 6 kali 3 pangkat 0. X-nya kita ganti dengan 0, ingat. Nah, itu dia pangkat 0. Berapa itu pangkat 0? Setiap angka kalau dia berpangkat 0, ya, kecuali 0, maka nilainya itu sama dengan 1. Jadi Y-nya sama dengan 6. Sehingga titik potong pada sumbu Y itu sama dengan, sumbu Y adalah X, Y dulu, berarti X-nya di sini 0, Y-nya ada 6, tadi kita peroleh 6. Jadi 0,6 itu adalah titik potong sumbu Y. Oke, sampai sini dulu. Kita akan lanjut untuk menggambar grafik di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.